Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afka Iswizara Tunisa dengan NIM AHED 130. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk analisa risiko dari bencana banjirop di Kota Pekalongan untuk praktikal risiko bencana pesisir. Pertama, untuk pemetaan ancaman atau bahaya banjirop itu, kita ke pengertiannya terlebih dahulu, di mana menurut Syafitri dan Rochani 2021, banjirop merupakan peristiwa tergenangnya daratan yang memiliki ketinggian lebih rendah akibat naiknya permukaan air laut yang sedang pasang tinggi. Kenapa pemetaan banjirop ini penting? Karena di sini merupakan proses untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan wilayah yang berisiko terkait akibat banjirop. Nah, peta ini itu sangat berguna dalam perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Kemudian untuk metodenya yang kita gunakan dalam resiko banjirop, menurut Kusnawati dan Kusuma, dalam penentuan tingkat kerawanan banjirop itu digunakan metode weighted overlay atau tumpang susun berbobot. Di mana untuk komponen dari indeks resiko itu mencakup vulnerability atau kerentanan, di mana dalam kerentanan ini mencakup indeks sensitivitas, indeks keterpaparan, indeks kapasitas adaptif. Dan kemudian untuk indeks bahaya atau hazard ada kurang lebih 5 komponen yang kita gunakan, yaitu komponen topografi, kerapatan sungai, lereng, curah hujan, dan land use atau penggunaan lahan. Nah, ketika sudah mendapatkan kerentanan dan indeks bahayanya, kita bisa menentukan resikonya, di mana resiko ini terdiri dari kerentanan dan bahaya. Di mana persamaan yang kita gunakan atau algoritma yang kita gunakan yaitu IR sama dengan IH dikali IV. Yang mana H merupakan indeks bahaya atau hazard, IR merupakan indeks resiko atau risk, dan IV adalah indeks kerentanan atau vulnerability. Untuk penyusunan model spasial indeks resiko bencana, pemodelan spasial risiko pada kajian ini menggunakan fungsi dari faktor bahaya hazard dan kerentanan vulnerability. Risiko adalah suatu ukuran dari kemungkinan kerusakan maupun kehilangan pada harta benda, lingkungan maupun manusia yang dapat terjadi apabila ancaman menjadi kenyataan, termasuk tingkat keparahan yang perlu diantisipasi. Nah, dalam hasil peta yang terlihat di sebelah kanan, dapat terlihat bahwa kita menggunakan 5 rentang, yaitu dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi yang ditandai dengan warna hijau tua untuk sangat rendah, rendah berwarna hijau juga, sedang berwarna kuning, tinggi berwarna orange, dan sangat tinggi berwarna merah dengan rentang 1, 1,8, 2,6, 3,4, 4,2, dan 5. Dalam peta ini dapat kita lihat bahwa wilayah Pekalongan di sebelah selatan ternyata lebih beresiko daripada wilayah Pekalongan di sebelah utara yang berbatasan dengan pesisir. Nah, hal ini itu dapat kita lihat pada warnanya yang berbeda, di mana wilayah Pekalongan sebelah selatan ini cenderung memiliki tingkat risiko sedang hingga sangat tinggi yang ditandai dengan warna kuning, oranye, dan warna merah. Kemudian untuk yang di bagian utara itu dominan warna sangat rendah, warna sangat rendah yaitu hijau tua, dan rendah berwarna hijau muda dan sedang. Nah, kerentanan wilayah pesisir ini tuh dipengaruhi oleh sensitivitas yang tinggi akibat banyaknya aset kritis, tingginya tingkat kemiskinan, dan risiko kesehatan yang meningkat selama banjirop. Selain itu, keterpaparan wilayah pesisir juga sangat tinggi karena dampak langsung dari land subsidence, kenaikan muka air laut, dan padatnya penggunaan lahan di area ini. Namun, hal ini dapat juga mengindikasikan bahwa di daerah pesisir ini sudah baiknya kapasitas adaptif atau kemampuan adaptasi dari masyarakatnya itu lebih baik, dan mungkin saja di daerah pesisir tidak sepadat di daerah selatan Kota Pekalongan, di mana dapat terlihat bahwa ini lebih padat sehingga lebih banyak aset kritis yang lebih sensitif. Kemudian untuk wilayah non pesisir yang memiliki indeks bahaya yang lebih rendah ini dengan kelerengan lebih landai membantu memperlambat aliran air. Hal ini tuh dapat kita lihat di daerah Pekalongan Timur maupun Pekalongan Barat yang dominan berwarna
hijau hingga kuning, di mana kerentanan di wilayah ini juga lebih kecil karena sensitivitas yang rendah, minimnya aset kritis dan tingkat kemiskinan lebih rendah, serta keterpaparan yang relatif kecil akibat jaraknya dari sumber ancaman utama yang lebih jauh seperti banjirop dan penurunan muka tanah. Sekian analisa resiko dari eh, bencana banjirop di Kota Pekalongan. Bila ada yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.